Hai Sobat Safa, happy weekend. Ketemu lagi nih sama Esti. Hari ini aku lagi ada di Pejaten nih. Nah Sobat Safa, sekarang aku mau review rumah di area Pejaten. Sebelum aku review rumahnya, aku mau jelasin dulu untuk spek rumahnya. Jadi untuk luas tanahnya sendiri ada di 99 square meter. Dan untuk luas bangunannya ada di 240 square meter. Lokasinya juga cukup strategis di sini. Dan juga di depannya masih ada lahan kosong, jadi masih ada pohon-pohonnya dan cukup asri juga nih Sobat Safa. Yaudah nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita review rumahnya, yuk! Sekarang aku udah ada di halaman depan rumahnya nih, jadi di halaman depannya langsung disambut sama carport, cukup sama satu mobil, dan untuk garasinya juga cukup satu mobil. Untuk di garasinya ini juga sudah connect ke service area dan juga dapur kotor. Nanti aku tunjukin ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, untuk rumahnya ini lokasinya sangat strategis, dia ada di Pejaten, dekat sama tol, dan pastinya di sini bebas banjir. Untuk road jalannya sendiri di depan itu cukup untuk satu mobil ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku udah ada di garasinya, jadi untuk garasinya ini kurang lebih cukup untuk satu mobil besar, dan kalau mobil kecil kayaknya cukup untuk 2 mobil ya Sobat Safa. Nah, aku mau jelasin dulu untuk di sini di area garasi ini sudah pakai downlights dan pintunya juga sudah sliding, dan persis di depan aku ini sudah ada 2 kamar ART dan 1 kamar mandinya. Dan langsung connect juga ke dapur kotor di sebelah sana. Ntar aku kasih lihat ya. Nah, Sobat Safa, sekarang aku udah ada di dapur kotoran nih. Jadi dapur kotornya langsung connect dari garasi ya. Di sini udah ada sinknya, tinggal Sobat Safa tambahin aja di sini kitchen setnya atau bawahnya mau dibikin kabinet juga bisa banget nih. Nah Sobat Safa, dari kitchen ini sudah connect ke laundry room juga nih. Di sini laundry roomnya cukup spacious. Di sini juga sudah ada pintunya. Di sini sudah ada buat pembuangan airnya juga nih. Dan di sini juga sudah ada keran dan stop kontak untuk taruh si mesin cucinya. Udah gitu di sini juga bolong nih Sobat Safa di sini, jadi bisa langsung jadi area jemur juga ya. Nah Sobat Safa, sekarang aku udah ada di lantai 2-nya nih. Jadi sekarang aku lagi ada di area foyer-nya. Di sini konsep rumah itu American Classic nih. Udah gitu di depan rumah ini sudah ada 2 pilar di kanan kirinya yang besar banget, jadi menambah kesan elegan dari rumahnya juga atau menambah kesan klasik juga bisa nih Sobat Safa. Dan di sini view-nya itu ke jalan utama. Nah Sobat Safa, untuk color tone di rumah ini mostly pakainya warna hitam dan putih. Jadi hitam putih itu identik banget sama rumah klasik ya. Nah untuk pintunya sendiri di sini itu juga udah diidentik banget nih sama rumah klasik, karena ada corak-corak kayak gini nih biasanya identik sama rumah-rumah klasik nih Sobat Safa. Ya udah langsung aja kali ya kita masuk ke dalam rumahnya. Nah Sobat Safa, sekarang aku udah di dalam rumahnya nih, jadi langsung disambut sama ruang tamu. Di sini sih gak terlalu besar tapi cukup kok. Tinggal Sobat Safa tambahin aja di sini sofanya. Di sini juga bisa tambahin coffee table atau mau tambahin TV kecil di sini yang gak terlalu besar juga bisa banget. Atau mau dibalik posisinya, TV-nya di sebelah sini juga bisa banget nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, jadi aku mau jelasin di sini rata-rata di sini semua lampunya itu sudah pakai downlights, tapi untuk di halaman foyer tadi sama di ruang tamu ini sudah pakai chandelier. Dan di sini ruang tamu ini sudah ada pattern atau sudah ada corak square kayak gini, jadi ini juga menambah kesan elegan juga untuk rumahnya. Dan di beberapa sisi rumahnya juga sudah pakai corak-corak seperti ini nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, jadi di lantai 2 ini sebelum kita masuk ke kamar yang pertama ada hall cukup panjang. Di sini bisa Sobat Safa tambahin meja kecil untuk taruh pajangan-pajangan atau mau foto keluarga juga bisa banget. Atau di sininya mau ditambah lukisan pun juga bisa nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, jadi rata-rata untuk rumah di sini sudah pakai downlights nih, sama kayak di hall ini juga sudah ada downlights-nya. Nah ini dia kamar yang pertama, cukup spacious di sini. Jadi Sobat Safa bisa banget tambahin tempat tidur, tambahin drawer, atau di sini bisa taruh lemari, atau mau tambahin meja buat belajar juga cukup banget. Nah Sobat Safa, nggak lupa untuk di kamar ini juga sudah pakai downlights. Dan di sini udah ada jendela juga nih, jendelanya cukup besar. Jadi bisa menambah pencahayaan, dan di atas jendela sudah ada instalasi AC-nya nih. Tinggal Sobat Safa pasang aja AC-nya.
Tapi untuk kamar yang ini nggak ada kamar mandinya nih, jadi kamar mandinya ada di luar. Nanti aku tunjukin ya. Nah, sekarang aku mau lanjut ke ruangan yang selanjutnya dulu. Nah, Sobat Safa, sebelum aku lanjut ke dapur, di sini sudah ada tangga. Tangganya ini bisa ke atas, ke lantai 3, dan di sebelah sini ada tangga yang bisa connect ke service area atau ke garasi nih. Nah, sekarang aku mau tunjukin untuk dapurnya nih. Nah, ini dia dapur bersihnya. Di sini sih udah lengkap nih, ada sinknya, tinggal Sobat Safa tambahin aja kitchen set, dan di bawahnya mau dibikin kabinet juga bisa nih, kayak di dapur di bawah nih Sobat Safa. Dan di sini sudah ada jendela. Jendela ini mengarahnya ke bawah atau ke service area, dan kamar mandinya ada di sebelah sini untuk kamar yang tadi, atau kalau tamu mau ke toilet juga bisa di sini ya. Di sini sudah ada toiletnya, sudah ada shower. Dah Sobat Safa kalau mau tambahin sink di sini juga bisa banget nih. Nah, Sobat Safa, sebelum aku lanjut ke lantai 3, aku mau jelasin dulu di sini tangganya. Handrailnya sudah pakai kayu, dan untuk pembatasnya sudah pakai besi. Di sini juga tangganya ini pakai keramik, tapi motifnya kayak granit gitu ya. Dan di sini di sebelah tangga ini Sobat Safa kalau bisa lihat sudah ada lampu kecil, jadi untuk menambah pencahayaan juga nih Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, jadi di sini ceilingnya ini cukup tinggi nih, dari lantai 2 ke lantai 3 itu cukup tinggi, dan sudah ada chandeliernya untuk menambah pencahayaan juga dan mempercantik rumah juga nih Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, sekarang aku sudah ada di lantai 3-nya, dan sebelum aku masuk ke kamar anak yang berikutnya, di sini ada hall yang cukup. Di sini juga Sobat Safa bisa tambahin meja buat taruh figura-figura, atau mau tambahin TV juga cukup sih di sini. Sekarang aku langsung lanjut ke kamar anak yang kedua. Nah, ini kamar anak yang kedua. Sudah ada private bathroom-nya, nanti aku kasih lihat. Di sini juga sudah ada jendela. View-nya itu ke belakang atau ke service area. Di sini juga kamarnya cukup spacious nih Sobat Safa. Dan sudah pakai downlights pastinya. Sudah ada instalasi AC-nya juga, dan tinggal tambahin aja untuk tempat tidurnya atau mini drawer, dan lemarinya juga tinggal tambahin aja. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ke kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya ya. Sudah ada toiletnya, shower di sebelah sini. Kalau mau ditambahin wastafel juga bisa Sobat Safa. Nah, sekarang aku lagi menuju ke ruangan terakhir dari rumah ini, yaitu master bedroomnya. Nah, jadi untuk master bedroomnya ini spacious banget ya, spacious banget, dan sudah ada balkonnya di depan aku nih. Nanti aku kasih lihat. Di sini juga banyak jendelanya, jadi bisa menambah pencahayaan. Juga sudah pakai downlights, dan untuk lantainya ini pakai keramik, tapi yang motifnya kayak parket gitu Sobat Safa. Yang pastinya di sini juga sudah lengkap dengan private bathroomnya. Nah, ini dia nih private bathroomnya. Untuk di kamar master lebih besar. Di sini ada toilet, ada wastafelnya juga, ada shower, dan sudah lengkap dengan bathtub juga di Sobat Safa. Nah, sekarang aku lagi ada di area balkon untuk di kamar master bedroomnya. Jadi view-nya itu langsung ke jalan utama ya, langsung ke depan. Karena di depan ini masih ada lahan kosong, jadi masih banyak pohon-pohon. Jadi Sobat Safa pasti bisa menghirup udara segar nih, masih bisa lihat yang hijau-hijau juga nih kalau pagi-pagi Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, gimana untuk rumah minggu ini nih? Tadi aku sudah ajak Sobat Safa keliling-keliling rumahnya. Dan di sini aku suka banget karena lokasinya masih strategis dan juga masih asri, depannya masih ada tanaman-tanaman hijaunya. Nah, rumah ini sih menurut aku cocok banget nih untuk keluarga baru atau keluarga kecil. Cocok banget karena rumahnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Yang pasti konsepnya cantik banget, American Classic. Nah, sebelum aku tutup, aku jelasin aja untuk spek rumahnya lagi nih. Jadi untuk luas tanahnya ada di 99 square meter, dan untuk luas bangunannya ada di 240 square meter nih Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, untuk row jalannya sendiri nih, di depan rumahnya ini cukup untuk satu mobil dan anti banjir Sobat Safa. Untuk lokasinya sendiri sangat strategis, ada di Pejaten. Jadi Sobat Safa tahu sendiri ya, Pejaten tuh masih dekat kemana-mana. Dekat jalan tol juga, dekat ke rumah sakit, dekat ke kampus, dekat ke sekolah juga, dan dekat ke pusat perbelanjaannya pastinya. Dan nggak lupa juga dekat ke pusat perkantoran. Nah Sobat Safa, untuk harga rumahnya ini berkisar di 3,4 miliar, sudah SHM, dan Sobat Safa bisa melakukan pembayaran via KPR ataupun cash keras nih Sobat Safa. Tenang aja, pasti akan dibantu sama tim Safa Property sampai tuntas. Nah Sobat Safa, jadi segini aja dulu untuk minggu ini. Kira-kira minggu depan kita mau kemana lagi? Mau ke
ke Jakarta Pusat, Selatan, atau mau ke Barat? Boleh banget di komen ya, yang punya ide komen aja di bawah, atau yang rumahnya mau di-review sama tim Safa Property, boleh banget komen di kolom komentar. Yang belum subscribe, belum likes, belum share, boleh ya di subscribe, likes, dan share. Jangan lupa juga dinyalain notifikasinya. Jadi Sobat Safa tahu kapan Safa Property upload video baru lagi nih. Ya udah kalau gitu, aku pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Safa Property close the deal.